Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baiklah, pada hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ketujuh. Pertemuan yang masih dalam suasana COVID-19, pandemi di seluruh dunia, ya, termasuk kita. Dan pertemuan yang pertama hingga ketujuh masih tetap kita lakukan dengan metode daring dan metode eh, aplikasi WhatsApp, ya. Namun saya harap tidak mengurangi semangat para mahasiswa semua di kelas reguler ini, ya. Oke, bagaimana keadaannya semuanya? Mungkin bisa berbagi cerita sama saya dari grup WA grup ngajar kita, nanti mungkin bisa berbagi cerita, mungkin kalau ada yang mau bercerita tentang bagaimana keadaannya selama pandemi ini, atau mungkin ada sanak saudaranya yang terjangkit atau menangani pasien dengan positif COVID-19, mungkin boleh ya kita bercerita, karena tidak jauh-jauh dari mata pelajaran kita ini, ya, yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, terutama di dalam bidang kesehatan dan kebidanan. Jadi ya saya harap tidak ada keluarga dekat kita maupun kita sendiri yang kena. Saya berharap sangat tidak ada yang terkena, tapi mana tahu kita mempunyai teman dekat, tetangga, ataupun pasien, ya mungkin boleh lah ya berbagi cerita bagaimana uh, pasien tersebut ditangani, bagaimana pasien tersebut uh, dilakukan hingga sampai penyembuhannya gitu. Kemudian bagaimana kita menanganinya di daerah keluarga kita. Mungkin boleh nanti di grup bagi cerita, ya. Oke. Di dalam video ini saya ingin menyampaikan pembelajaran kita, yaitu mengenai podcast desk. Saya harap tetap memperhatikan video ini, ya. Memang seperti inilah keadaan kita, harus memperhatikan video, senang nggak senang, mau nggak mau, kuota memang harus habis melihat video. Bukan satu dosen, ada 10 dosen, 10 video. Jadi memang harus banyak terpakai, gigabyte-nya banyak. Tapi memang harus itu yang kita alami, ya. Ya hitung-hitung pengganti ongkos kali ya. Jadi beli kuotanya, beli pulsanya, pengganti ongkos. Kalau seperti biasa kita kan keluar ongkos, ya, keluar ongkos untuk ke kampus. Tapi kalau ini kita nggak keluar ongkos, tapi keluar kuota, ya, plus minusnya ada, ya. Jadi saya mohon tolong disimak video saya, karena mungkin di pertengahan video nanti akan ada tugas-tugas yang saya selipkan di setiap penjelasan saya, gitu. Jadi mungkin nanti saya tidak memberikan spesifik tugasnya, apa namanya, tugasnya seperti ini gitu kan di lembaran, tapi saya langsung aja mungkin, ya, karena kita metodenya sudah seperti video seperti ini, jadi dari video ini aja, penjelasan ini aja saya kasih tugasnya gitu, ya. Nah, jadi boleh diperhatikan, nanti dikirim ke email jawabannya, soalnya yang sudah dikerjakan. Soalnya nggak perlu seperti kemarin-kemarin, saya ngasih tugas cuma nggak mau merepotkan ibu-ibu, ya, teman-teman sekalian, saya nggak mau ngerepotin, saya nggak mau, Bu, harus ngetik, harus ribet ngeprint, enggak. Saya kemarin ada yang saya lihat, dia tulis pakai tangan, terus difoto, terus dikirim ke email, boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya di HP-nya itu dia punya note kan, punya catatan, di situ aja dijawab, diketik di note-nya itu, terus note-nya itu dikirim ke email, boleh, karena kan semua handphone punya email, ya.
Kemudian atau mungkin lebih rajin, Bu, saya ngetik, kemudian diketik di Word, terus dikirim, boleh, nggak apa-apa. Apa aja, metodenya terserah, nggak apa-apa. Yang penting yang saya minta adalah jawaban dari tugas yang saya berikan, gitu ya. Jadi saya mempermudah supaya jangan ribet-ribet, jadi nggak usah yang terlalu repot-repot membuat tugasnya itu harus spesial di Word diketik, enggak ya, di kertas lembar aja pun ditulis kemudian dikirim melalui uh, email boleh gitu ya, difoto dulu baru dikirim ke email boleh. Oke. Mungkin langsung saja ya saya memberikan materinya. Saya mohon tolong disimak ya, tolong diperhatikan. Nanti di dalam grup saya kasih waktu untuk tanya jawab, diskusi. Seperti biasa kita harus ada diskusinya. Karena apabila satu arah dari saya, materi mungkin nggak akan tercapai. Tapi kalau dua arah, ya ada diskusi, ada tanya jawab di antara kita, mungkin akan tercapai ya apa yang kita maksud. Jadi jangan sampai kita lulusan D4 zaman pandemi COVID terus ilmunya lebih cetek. Jangan ya. Kalau bisa di dalam keadaan apapun kita lulusan D4 dari Helvetia jangan sampai membuang-buang ilmu kita, membuang waktu kita. Tetap kita tambah dari D4 harus ada ilmu yang kita dapat, harus ada bekal yang kita bawa setelah kita menyandang gelar STRCAP. Ya, gitu. Jadi jangan hanya sekedar tamat D4 apa? Dijajah doang. Ya, selembar doang STRCAP. Ilmunya nambah nggak? Enggak. Kenapa? Karena pandemi COVID. Enggak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi saya mohon belajarnya tetap harus ditingkatkan gitu ya. Apalagi yang di rumah mungkin lebih fokus, walaupun ada yang di rumah sambilan mengurus anak, sambil menjadi ibu rumah tangga, tapi bisa sambilan belajar. Oke, ya, oke baik, kita akan membagikan tugas, membagikan materi kita ya, membagikan materi kita tentang Postkesdes. Oke, sebentar. Ya. Oke. Ya, ini dia pertemuan kita, yaitu tentang petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan pos kesehatan desa atau Poskesdes. Nah, Poskesdes ini saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita, karena terutama petugas kesehatan yang berada di pelayanan masyarakat di desa ini pasti mempunyai pos kesehatan desa atau disingkat Poskesdes ya. Oke, jadi Poskesdes ini merupakan salah satu tempat kita untuk menyelenggarakan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Ya, jadi jangan dilupakan bahwa Poskesdes inilah salah satu sarana prasarananya gitu, ya. Oke. Nah, konsepnya adalah Poskesdes itu sumbernya itu dari masyarakat. Jadi Poskesdes itu namanya UKBM ya, karena dia upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat gitu. Dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan dan menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa gitu. Jadi tidak heran kalau Poskesdes ini biasanya tempatnya tidak khusus ya, apalagi kalau desanya baru berkembang, itu tempatnya nggak khusus gitu. Jadi nggak kaget kalau misalnya ada yang pernah jadi bidan PTT atau mungkin sekarang masih bidan yang bekerja di desa, sekarang nggak ada ya PTT, ya udah PNS semua ya. Nah jadi waktu dia terjun ke desa itu pasti kaget, loh di mana Poskesdesnya, di rumah kadusnya, di rumah kepala dusun atau di rumah kepala desa, atau bahkan ada di salah satu rumah warga yang rumahnya besar kemudian di samping rumahnya gitu. Nah, dibangun atau berada di samping kantor lurah gitu ya.
Karena di mana ada bisa didirikan gitu, sumbernya dari masyarakat, mereka dirikan gitu. Jadi tidak spesial harus beli tanah bangun. Nah, kalau desanya sanggup sih nggak masalah, tapi kalau desanya belum mampu, biasanya memanfaatkan tempat yang ada yang bisa dipakai untuk dijadikan pos kesehatan desa gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat yang sehat dan siaga itu terwujud gitu ya. Jadi permasalahan kesehatan di wilayah desanya itu eh, dapat teratasi ya, karena kalau ada masalah mereka pasti ngelapornya ke Puskesdes, ada tempatnya gitu. Ya, jadi pasti di Puskesdesnya itu ada yang bertugas. Siapa yang bertugas? Ya, mau itu bidan, mau itu perawat, gitu ya. Bahkan kadang eh, berkolaborasi dengan tim puskesmas, siapa yang diletakkan di situ. Jadi bisa untuk tempat awalnya kita melakukan desa siaga, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ruang lingkup kegiatan dari Puskesdes? Ya, ini dia meliputi upaya promotif. Ya, ini sudah pasti. Jadi di Puskesdes itulah berkembangnya upaya untuk promosi. Bagaimana promosi kesehatannya gitu. Jadi kita lihat dulu apa masalah di desa yang berada di sekitar Puskesdes ini. Misalnya masalahnya masih lagi tentang imunisasi. Nah, promosi yang terus dilakukan oleh tim kesehatan di puskesmas tersebut adalah promosi tentang pentingnya imunisasi, pentingnya pemberian vaksin, pentingnya pemberian mengedukasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita, bagaimana vaksin-vaksin itu diperlukan tubuh bayi dan balita untuk uh, menangkal virus ataupun bakteri yang ada di luar supaya bayi tidak gampang terjangkit penyakit, terutama penyakit menular gitu ya. Nah, termasuk sekarang saat ini adalah kita sedang menghadapi virus ya, coronavirus ya, coronavirus disease disingkat dengan COVID-19 karena dia ditemukannya awalnya itu ditemukan di tahun 2019 ya, akhir 2019. Makanya disebut COVID-19 gitu. Mungkin kalau dia nanti hilang COVID-19-nya, rupanya muncul nanti di tahun berapa lagi, mungkin ada lagi virusnya ya, corona lagi mungkin dengan genetik yang berbeda, dengan struktur yang berbeda di tahun 50-an misalnya nanti disebutnya bukan COVID-19 lagi, tapi bisa disebut uh, COVID-50 ya, COVID-50, COVID di tahun 50-an gitu ya kan. Itu ya, jadi kita berikan promosi kepada masyarakat bahwa bagaimana virus corona ini kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana bahayanya, bagaimana pencegahannya dengan memakai masker. Jadi ditegaskan kepada masyarakat itu memakai masker itu bukan orang yang sakit saja gitu ya, atau orang sehat nggak usah pakai masker, enggak, kita nggak tahu siapa yang sedang terkena virus ya. Begitu juga dengan virus-virus yang lain, kita nggak tahu orang yang terkena virus yang sedang mengidap. Kita dekat-dekat tanpa kita melindungi diri kita dengan vaksin atau dengan pertahanan yang lain, kita dekat-dekat ya, akhirnya kita gampang tertular gitu ya. Itulah upaya promosi yang dikembangkan di dalam Puskesdes. Kemudian pencegahan, bagaimana pencegahannya? Nah, dari Puskesdes inilah bisa dilakukan, disitulah diadakannya imunisasi, ya, disitu diadakannya vaksinasi. Kalau di dalam saat sekarang ini COVID-19 ini mungkin preventifnya ada Puskesdes kemarin ya, dari desa sih sebenarnya, tapi Puskesdes salah satu yang mendukung. Di situ dibagikan
masker gratis karena masker merupakan salah satu alat pencegahannya. Kemudian dibagikan hand sanitizer, ya. Nah, kemudian ada yang kuratif, ya. Puskesmas ini adalah tempat yang juga sebagai pengobatan. Jadi tidak heran kalau puskesmas itu dipakai untuk mengobati orang-orang yang sakit masih dalam pertolongan pertama, gitu, ya. Nah, ini terus ada juga ya promotifnya, misalnya apa promotifnya tentang ibu hamil. Ya, bagaimana kita mempromosikan ibu hamil supaya sehat, bagaimana kita mempromosikan sama ibu hamil supaya terhindar dari anemia dan supaya terhindar dari yang namanya bayi lahir cacat, kemudian terjadi perdarahan saat persalinan, itu promosi. Nah, preventifnya bagaimana? Disitulah kita bagikan tablet FE, disitulah kita timbang berat badannya, kita ukur tensi darahnya, kemudian kita periksa darahnya dengan habis sahli, ya itu preventifnya. Kemudian kuratifnya bagaimana? Kalau ada ibu-ibu hamil yang mungkin dengan gejala-gejala anemia, gejala-gejala uh, apa ya perdarahan awal. Nah, mungkin di puskesmas bisa kita suruh bed rest, ya. Kita suruh bed rest di situ, kita terapi dengan vitamin-vitamin yang bisa memperbaiki keadaannya. Ya, nah, seperti itu bisa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan. Ya, jadi yang kalau ruang lingkupnya bidan, kita sendiri yang melakukannya. Gitu. Nah, kemudian kegiatan itu didasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan melalui musyawarah mufakat. Jadi kita lakukan tetap dengan musyawarah, ya. Nggak bisa walaupun kita wewenang kita, terus kita nggak mau melakukannya dengan musyawarah, nggak boleh, karena bagaimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat, yang di situ ada tokoh masyarakatnya, ya, seperti yang kita bahas minggu lalu. Situ ada lintas sektoralnya, jadi lintas sektoral nggak bisa kita lepaskan, ya. Ada tokoh masyarakatnya, ya, tokoh agamanya ada, itu harus kita lakukan musyawarah. Ini misalnya gini, pendekatan edukatif itu gini, pendekatan yang kita lakukan dengan cara memberikan pengetahuan, gitu, edukatif, berasal dari kata edukasi, pelajaran, ya, pembelajaran. Jadi pendekatan dengan pembelajaran kita kasih mereka, contohnya seperti apa? Konseling, ya, kita lakukan konseling, ceramah, apalagi ya kalau mengedukasi, ceramah, kemudian memberikan apa lagi ya, demonstrasi, ya, demonstrasi gitu. Nah, itu kan kita lakukan di masyarakat harus melalui musyawarah mufakat. Ya, nah itu seperti apa musyawarahnya? Nah, ada pengamatan dan kewaspadaan ini. Jadi harus kita amati dulu, apa nih masalahnya di desa. Kita amati dulu. Baru sambil kita mengamati, kita harus ada kewaspadaannya, gitu ya. Nah, contohnya pada ibu hamil, kita sudah tahu ya, misalnya ibu hamilnya rentan terhadap anemia. Rata-rata ibu hamil pasti pucat, lesu, kemudian tidak berdaya, nanti anaknya lahir dalam keadaan prematur, ya, dengan keadaan yang berat badan lahir rendah, ibunya perdarahan. Nah, misalnya seperti ada kejadiannya seperti itu. Nah, kita amatin tuh berapa terjadinya di dalam misalnya 10 ibu hamil melahirkan, ada berapa dari 10 ibu hamil dan melahirkan itu ada berapa kejadiannya. Nah, itu kita amati. Terus kita waspadai, gitu ya. Nah, kemudian penanganan kegawat daruratan kesehatan. Nah, sudah kita tahu nih, ibunya sering terjadi dari 10 ibu yang hamil dan melahirkan itu ada sekitar 7 misalnya, udah tinggi tuh ya, 5 aja tinggi, ada 5 atau 7 ibu yang hamil dengan anemia, melahirkan dengan perdarahan,
Terus biasanya anaknya lahirnya prematur, kemudian perlu perawatan karena asfiksia dan segala macamnya yang komplikasinya. Nah, kita harus waspadai juga ya penanganan kegawat daruratannya bagaimana. Jadi kita harus menyediakan di puskesmas itu setidaknya ada mobil ya atau dibilang ambulan desa atau penanganan dasar ya, penanganan dasarnya untuk bagaimana menangani kalau kita ketemu pasien seperti itu gitu ya, rujukannya gitu, dan obat-obatan esensialnya yang harus kita punya untuk menangani kegawat daruratannya. Oke. Kemudian kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar. Jadi ada kesiapsiagaan kita terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar ya. Jadi di puskesmas tersebut juga kita harus punya beberapa alat-alat yang bisa kita pakai untuk kesiapsiagaan terhadap bencana. Misalnya alat-alat kesehatan dasar ya, obat-obatan ya, kemudian misalnya untuk oksigen ya, oksigen, kemudian kalau misalnya ada kebakaran kita harus punya tabung untuk memadamkan kebakaran, atau pertolongan pertama misalnya terjadi gempa bumi gitu, itu harus ada gitu ya. Sering diadakan promosi kesehatan ya, ini udah seperti yang tadi saya bilang, ruang lingkupnya juga promosi kesehatan selalu itu harus keluar dari puskesmas, itu harus ada. Jadi jangan sampai puskesmas ada puskesmas sering lah ya diadakan penyuluhan, ceramah-ceramah, oh enggak pernah ada gitu. Itu berarti puskesmasnya tidak berfungsi dengan baik ya, puskesmasnya tidak bermanfaat berarti. Dan yang namanya puskesmas itu harus bermanfaat, salah satunya promosi kesehatan. Nah, kemudian coba kita kembali. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan di puskesmas didukung dengan pencatatan dan pelaporan ya. Jadi jangan sampai kita punya puskesmas, pasien datang, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, terus penanganan terhadap pasien darurat yang sudah kita selesaikan, tapi tidak ada pencatatannya. Ya, bayi-bayi yang sudah kita tangani, bayi-bayi yang sudah kita vaksin, ibu-ibu hamil yang sudah kita berikan tablet zat besi, ibu-ibu hamil yang telah kita tangani untuk pencegahan perdarahan, ya, atau bahkan kita sudah melakukan tindakan terhadap orang-orang yang terkena bencana. Semuanya dilakukan di puskesmas, tapi tidak ada pencatatan dan pelaporannya. Ini yang sangat disayangkan. Jadi yang namanya puskesmas itu harus didukung dengan pencatatan dan pelaporan. Ya, jadi suatu saat diminta pertanggungjawaban apa aja yang udah terjadi nih di puskesmas selama 1 tahun ini, kegiatannya ini, efektifnya segini, dan masyarakatnya ada perubahan nggak setelah dilakukan. Nah, ini ada semuanya, ada catatannya gitu ya. Nah, apa sih fungsinya? Ya, sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan gitu. Ya, terus jadi masyarakat tahu, oh itu ada pos kesehatan desa. Jadi kalau kita kira-kira ada yang dia menemukan di keluarganya atau di dirinya sendiri yang kayaknya kurang normal, atau oh ini kayaknya perlu diwaspadai, dia langsung tahu, dia langsung kepikiran, aku tanyalah sama petugas kesehatan yang berada di pos itu, ini ada apa, ini kenapa gitu ya. Jadi masyarakatnya aktif, nggak selama ini kan masyarakat kalau ada apa-apa, ada penyakit atau ada yang aneh di tubuhnya, atau anaknya ditemukan gejala-gejala yang abnormal, hamilnya yang abnormal,
ya dia diam aja, dia mau ngomong kemana gitu, dia mau ngomong ke puskesmas mungkin kejauhan atau terlalu rame, terus bukanya juga mungkin ada yang bukanya di jam kerja, mau ke rumah sakit, apalagi jauh biayanya, dananya gitu. Nah, dengan adanya Puskesdes ini dijadikan sebagai tempat masyarakat untuk berpikir, eee, pos ini sangat dekat dengan masyarakat gitu. Jadi kalau kayak saya bilang tadi dia ada menemukan, gejala-gejala di dalam tubuhnya yang abnormal ataupun sama anaknya atau kehamilannya dia bisa, "Ah, coba aku tanya ke pos itu," gitu. "Oh, di pos itu ada tuh, apanya, bidannya, ada bidannya, ada perawatnya tuh. Ah, coba nanya ke situ lah, aku kenapa ya? Oh, anakku kenapa ya?" Gitu. Nah, itulah fungsinya. Kemudian sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap resiko dan masalah kesehatan. Apa sih masalah kesehatan, eee, yang dihadapinya gitu kan. Jadi dia tahu misalnya, "Bu, saya hamil lah Bu, tapi, hamil saya kemarin flek-flek, ada fleknya." Nah, dia bisa waspada, dia dengan datang deh ke Puskesdes, dia cerita, jadi kita pun bisa ngasih, nasehat-nasehat atau anjuran-anjuran gitu ya. Ini bisa dilakukan di Puskesmas. Kemudian sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar. Jadi kesehatan dasar itu ya di situlah tempatnya ya mendeteksi bahaya-bahaya, mendeteksi, eee, masalah-masalah kesehatan, baru nanti akan disiapkan selanjutnya mau dirujuk kemana, apakah akan diteruskan ke puskesmas, nanti dari puskesmas baru diteruskan ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan yang lebih besar gitu. Nah, kemudian sebagai wahana pembentukan jaringan UKBM yang ada di desa. Jadi Puskesdes ini seperti, tempat yang mempunyai, penghubung gitu. Jadi di Puskesdes inilah bisa kita jaringkan ke kelurahan, ke kecamatan, ke puskesmas. Contohnya misalnya, ada masyarakat yang dia tidak mempunyai BPJS, ya, atau dia tidak mempunyai jaminan kesehatan seperti jam persal, ya BPJS gitu. Dia datang ke Puskesdes, kemudian dia mengadukan, dia bercerita sama petugasnya, ya, di Puskesdes tersebut. Jadi pelayanan kesehatan, petugas kesehatan yang ada di situ bisa bekerja sama nanti sama orang kecamatan, sama orang kelurahan gitu. Eee, ada jaringannya ya, jadi mereka bisa ngomong, "Oh Pak, ternyata di daerah kami, di masyarakat kami temukan kemarin ada, beberapa ibu hamil yang masih belum mempunyai, jaminan kesehatan," gitu. Ada yang belum mempunyai jaminan kesehatan seperti BPJS atau, Jampersal, mereka tidak punya, bagaimana Pak? Nah, apakah bisa minta tolong dibuatkan? Ini karena dia sedang hamil atau dia mempunyai bayi, balita yang kayaknya harus kita buatkan supaya untuk keamanan, untuk, jaga-jaga. Nah, itu dia. Jadi Puskesmas itu fungsinya gitu, ada jaringannya, jadi tidak berdiri sendiri, ya. Oke. Kemudian ada prioritas pengembangan dari Puskesdes ini, ya, yaitu desa atau kelurahan yang tidak terdapat sarana kesehatan. Kemudian ada pun desa yang terdapat puskesmas pembantu masih memungkinkan untuk dikembangkannya Puskesdes. Jadi walaupun kita punya, "Oh Bu, daerah kami ada nih puskesmas pembantu," tapi nggak ada salahnya tetap pasti ada juga Puskesdesnya gitu, ya. Kemudian di desa yang lokasinya terisolir, terpencil, tertinggal, atau perbatasan ini biasanya diutamakan ya untuk membangun Puskesdes. Kemudian, sebagai langkah awal pengembangan dapat diutamakan pada desa yang sudah terdapat poliklinik desanya, ya. Kemudian pengorganisasiannya bagaimana? Ya, prinsipnya adalah dikelola oleh masyarakat. Di dalam hal ini, kader
dengan bimbingan tenaga kesehatan. Kemarin kita udah bicara tentang kader, ya. Jadi kader itu sangat berperan di dalam bekerja di Poskesdes ini. Jadi prinsipnya dikelola oleh masyarakat. Jadi masyarakat tahu isinya apa, fungsinya apa aja yang udah dilakukan. Itulah tugas dari kader, ya. Tapi tetap dibimbing oleh kita bidan pelayanan kesehatannya. Nah, pengorganisasiannya itu yang pertama dilakukan oleh tenaganya, Poskesdes, yaitu terdiri dari kader dan sukarelawan, ya, yang mendapat pelatihan khusus minimal 2 orang. Nah, jadi di tenaga Poskesdes itu terdiri dari masyarakat, ya, sukarelawan. Jadi sukarelawannya ini juga pasti mereka sudah pertimbangkan, mereka juga nggak mungkin sukarelawan tapi tidak punya penghasilan, saya rasa juga nggak akan mau gitu. Biasa sukarelawan ini mereka sudah punya penghasilan, tapi untuk mengisi waktu luang dia akan ya udah daripada saya duduk-duduk di rumah, saya mau kok membantu, biasanya seperti itu ya kan. Nah, oke, saya pagi bersawah, pagi saya bertani, sore ya kalau saya mau sore menjadi tenaga sukarelawan di desa gitu ya kan. Nah, kemudian itu minimal 2 orang gitu. Jadi janganlah 1 orang, nggak akan efektif gitu. Kalau 2 orang setidaknya ada tukar pikirannya. Kemudian ada tenaga kesehatan, minimal bidan. Ya, jangan sampai nggak ada apa-apa gitu. Nggak mungkin juga Poskesdes tidak ada tenaga kesehatannya. Minimal 1 orang bidan. Nah, kemudian pengurusannya bagaimana? Nah, ini dipilih melalui musyawarah mufakat masyarakat desa, ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat fleksibel gitu ya. Maksudnya fleksibel gimana? Tidak monoton gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya kira-kira orangnya berganti, ya nanti kita pilih lagi gitu ya. Jadi misalnya bidannya 1, ada bidan A datang baru 6 bulan bekerja, kemudian ada suatu hal yang penting, beliau pergi meninggalkan desa, jadi bertukar organisasi, ya nanti dimusyawarahkan lagi siapa lagi orangnya gitu. Jadi misalnya ada kadernya juga dengan suatu hal akhirnya tidak menjadi sukarelawan lagi atau pergi dari desa tersebut, ya nanti kita carikan orangnya lagi. Jadi sifatnya fleksibel, tidak monoton ya. Kemudian kedudukan dan hubungan kerjanya itu juga harus dijelaskan. Jadi harus ada kedudukannya itu diterangkan semuanya ya, terutama dari kepala desanya dan pelayanan oleh petugas kesehatannya harus ngasih tahu tuh ke masyarakatnya kedudukannya sebagai apa, kalau misalnya kadernya sebagai apa, terus hubungan kerjanya bagaimana. Nah, di sini biasanya terang-terangan kepala desanya atau perangkat desanya itu ngomong. Jadi kalau misalnya kita ini bekerja tanpa rupiah, ya tanpa upah. Tapi kalau ada dana yang kebetulan keluar dari desa, dari puskesmas, mungkin akan dibagikan. Nah, itu biasanya ada ya kebijakan-kebijakan seperti itu ada dari desa. Ya, nggak mungkin kan kata kalau dibilang uang esnya, uang es, uang minum. Kalau nggak ada sama sekali kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ada walaupun sedikit dan keluarnya juga mungkin entah berapa bulan sekali gitu ya. Oke. Kemudian langkah pengembangan Poskesdes, ada langkah internal, ya. Internalnya ini dari sosialisasi, kemudian pertemuan, pelatihan yang bersifat konsolidasi, kemudian dari eksternal bersifat advokasi kepada para penentu kebijakan, ya, kemudian survei mawas diri atau telaah mawas diri gitu, ya. Kemudian musyawarah masyarakat desa. Nah, kemudian pembentukan Poskesdesnya. Jadi setelah melewati tahap A, B, C, D ini, jadi ada internalnya, pertemuan dulu, pelatihan, kemudian pelatihan siapa misalnya nanti isinya siapa, isinya kader.
Jadi kadernya itu harus kita latih dulu, petugas kesehatannya udah jelas, kemudian eksternalnya ada kegiatan, advokasi atau ada profesi ya. Jadi advokasi itu maksudnya, eee, petugas yang, jelas keprofesiannya, nanti akan masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi survei mawas dirinya dan telaah mawas dirinya juga. Jadi ini nanti gunanya untuk apa, kalau misalnya terjadi sesuatu nanti, lebih ke hak dan tanggung jawabnya bagaimana gitu ya, di dalam, pos ini gitu. Terus musyawarah masyarakat desa, baru kemudian pembentukan Poskesdes, yaitu pemilihan pengurus dan kadernya, orientasi pelatihan kader Poskesdes, kemudian pemenuhan dan penempatan pelatihan tenaga kesehatannya. Oke, kemudian penyelenggaraan Poskesdes. Waktu penyelenggaraannya rutin setiap hari. Jadi memang Poskesdes ini tidak ada waktu liburnya. Ya, kalau seandainya pun libur, ada yang piket untuk menjaganya. Kemudian tempatnya itu dalam pelayanan kesehatan di Poskesdes. Nah, ini diperlukan ruangan. Jadi Poskesdes ini terdiri dari apa? Ya, terdiri dari ada beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ada ruang pendaftaran, ada ruang tunggu, kemudian ada ruang pemeriksaan, ruangan tindakan, ruangan persalinan, kemudian rawat inap persalinan, kemudian ruangan petugas, ruangan konsultasi, ruangan obat, dan kamar mandi. Jadi diadakan Poskesdes harus ada ruangan seperti ini, walaupun kadang kita temukan Poskesdes kita itu ruangannya kecil gitu, atau ruangannya jadi satu gitu kan, misalnya eh, ruangan obat itu bersatu dengan eh, ruangan pemeriksaan gitu ya. Ruangan pemeriksaan bersatu dengan ruangan konsultasi, tapi setidaknya ada meja, ada kursi yang, ditempatkan gitu. Nah, peralatan dan logistiknya yang jelas pasti harus ada peralatan medis, ya disesuaikan dengan kebutuhannya yang esensial, terutama infus, obat-obatan, ya. Kemudian ada peralatan, non-medis, ya, contohnya untuk pencatatannya, pelaporannya, untuk hal komunikasi dan transportasi. Nah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab pelaksana. Nah, oke, kehadiran tenaga kesehatan puskesmas itu diwajibkan minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, jadi orang kesehatan nanti pasti akan datang berkunjung, ya, pasti akan datang berkunjung minimal 1 kali sebulan, 1 kali dalam sebulan untuk melihat, bagaimana kegiatan ini, kegiatan yang berjalan di, yang berada di Poskesdes gitu ya. Jadi, ada bimbingan dan pembinaan kader. Jadi petugas dari puskesmas itu datang bukan hanya sekedar lihat-lihat aja, tapi tanya kadernya berapa orang dan kadernya sudah dapat pelatihan apa aja yang udah dilaksanakan gitu ya. Nah, pembiayanya itu sumbernya dari mana? Nah, masyarakat yang datang biasanya dikenakan iuran, ya. Iuran masyarakat, ada dana sehat juga, ada donatur, dan ada dana sosial keagamaan, biasanya ada dialokasikan. Kemudian swasta atau dunia usaha. Nah, jadi misalnya Poskesdes itu berada di satu desa dan kebetulan desa tersebut itu dekat dengan, eee, satu perusahaan ya, perusahaan apa misalnya, daerah terpencil misalnya dekatnya dengan apa, dengan perkebunan, perusahaan perkebunan, ada kemudian misalnya dekatnya dengan apa, lokasi pertambangan gitu ya. Nah itu biasanya, eee, perusahaan tersebut harus mengalokasikan dananya, sekian sekian jumlahnya untuk,
Puskesdes tersebut gitu. Karena tidak dipungkiri juga misalnya desanya itu dekat dengan lokasi perkebunan. Nah, orang-orang yang bekerja di perkebunan, jika terjadi sesuatu, kan tidak mungkin tidak ditolong oleh pusat kesehatan desa atau puskesdes setempat. Pasti akan ada pertolongan. Jadi makanya ada sumbangsihnya. Kemudian hasil usaha atau pengelolaan kader secara mandiri. Nah, ini yang seperti kita lihat waktu pertemuan keberapa ya? Kedua apa ketiga yang bidan Casey. Nah, mereka mengelola beras dikumpulkan, kemudian berasnya dijual. Nah, setelah berasnya dijual, berapa keuntungannya? Nah, keuntungannya itu ada misalnya sekian persen, nah itu dialokasikan ke Puskesdes gitu ya. Ada juga dari pemerintah ya membentuk sarana dan prasarana Puskesdes. Jadi ada tuh dananya bisa 1 tahun sekali untuk alat untuk regulasinya, pertukaran alat-alatnya. Jadi alat-alat yang udah expired nanti ada dana dari pemerintah, yaitu biasanya dana dari puskesmas ya. Kemudian tarif pelayanan Puskesdes itu ditetapkan oleh desa ya, yang diperkuat dengan SK kepala desa dengan tidak membebani masyarakat. Jadi tidak heran ada Puskesdes yang tempat kami Bu nggak dikutip Bu. Nah, mungkin desanya mempunyai dana yang kuat. Ya, desanya mempunyai dana yang kuat sehingga mereka memang membiayai Puskesdesnya, membiayai kesehatan masyarakat tanpa mengutip karena mereka mempunyai dana tersendiri gitu. Tapi ada juga yang, Bu, kami cuma dikutip 3.000. Di luar sana ada yang dikutip 5.000 gitu, beda-beda tergantung keadaan desanya gitu ya. Yang penting tidak membebani gitu. Jadi kalau kira-kira di sini masyarakatnya sekian persen penghasilannya itu dari bertani, berapalah penghasilannya gitu kan. Ya cuma sekian lah yang bisa kita harapkan, ya segitu gitu. Nggak mungkin masyarakatnya bertani yang dikutip 20.000, 25.000, nggak akan ada lagi orang yang mau datang. Ya. Nah, kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Ini dilakukan oleh kader dan tenaga kesehatan segera. Ya, ini prinsip dari dokumentasi memang ya. Prinsip dari pencatatan harus dilakukan segera. Dilaksanakan langsung. Jadi tidak ada ditunda-tunda lagi. Jadi kalau ada yang berobat langsung dicatat. Tidak ada nantilah besok kita udah lupa. Nah, ada formatnya buku catatan dari sasaran puskesdesnya, buku catatan rekapitulasi pelayanan kesehatan, kemudian buku catatan kegiatan pertemuan puskesdesnya, kemudian ada buku catatan kegiatan usaha, kemudian buku pengelolaan keuangan, ya, ada buku pengelolaan keuangan, kemudian kalau kader itu tidak wajib melaporkan kepada puskesmas, tapi kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan tetap harus dilaporkan. Nah, ini kalau pelayanan kesehatan kan petugas kesehatan pasti mereka punya format. Tapi kalau kader nggak wajib. Ya, biasanya karena kader kan sudah berkolaborasinya dengan petugasnya gitu. Nah, pembinaan dan peningkatan Puskesdes ya, ini secara teknis medis dilakukan oleh puskesmas, sedangkan non teknis atau medis oleh pemerintah desa dan lintas sektor di tingkat kecamatan. Nah, peran puskesmas melaksanakan monitoring, pembinaan, evaluasi, melaksanakan advokasi kepada pejabat dan kelompok potensial, menggalang informasi kesehatan dari hasil pelaporan, melakukan fasilitas pelayanan kesehatan apabila fasilitasi pelayanan kesehatan apabila diperlukan ya. Kemudian peningkatan program pelayanan kualitas pelayanan. Jadi harus ada peningkatan, jangan kegiatannya gitu-gitu aja. Ya, kayaknya selama ada Puskesdes masyarakatnya ada majunya enggak?
Terutama masyarakatnya semakin pintar enggak gitu. Jadi jangan sampai masyarakatnya setelah ada Puskesmas ya udah kayak dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, ya kan. Jadi harus ada peningkatan gitu. Jadi masyarakatnya sudah bisa mandiri, angka, kunjungan posyandu meningkat tanpa harus dihalu-halukan, kemudian angka KB-nya juga sudah semakin bagus, pertumbuhan penduduknya sudah semakin cantik grafiknya, tidak tidak lagi, eee, grafiknya itu setiap tahunnya angka kelahiran tinggi tanpa ada kontrol gitu ya. Nah, kemudian indikator keberhasilannya apa ya? Nah, harus mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Indikatornya yaitu input. Nah, harus jumlah kadernya. Apabila jumlah kadernya terlalu sedikit, berarti tidak menarik ya, masyarakatnya kurang tertarik dengan kegiatan desanya untuk kemajuan desa sendiri, berarti masyarakatnya nggak sadar gitu ya, atau kurang kesadaran. Nah, jumlah kadernya, terus jumlah tenaga kesehatannya, ya. Kemudian tersedianya sarana, alat dan obat. Alat dan obatnya lengkap nggak? Atau alat dan obatnya nggak ada kemajuan dari pertama berdiri sampai sekian tahun, gitu-gitu jalannya. Bahkan alatnya ada yang expired, ada yang rusak, nggak ada yang dibagusin, nggak ada yang perbaruan, alatnya nggak update gitu kan. Nah, kemudian tempat pelayanannya bagaimana? Eh, Kayaknya kotor atau tidak terawat gitu ya kan. Kemudian dana operasionalnya juga nggak jelas, masuknya nggak jelas, keluarnya aja yang jelas gitu ya. Kemudian tersedianya data atau catatan imunisasi dan kematian ini harus ada. Itu tadi pencatatan dan pelaporan, harus tahu berapa yang imunisasi, berapa yang melahirkan, berapa yang KB, sampai berapa yang mati, siapa yang mati, berapa bayi, berapa ibu hamil, berapa ibu nifas, atau berapa balita yang mati, kenapa penyebabnya, ini semuanya harus ada. Ya, oke, selanjutnya outputnya apa? Cakupan ibu hamil yang dilayani, K4-nya bagaimana? Dari sekian ibu hamil, berapa orang yang sampai K4 gitu ya. Ternyata K4-nya berhasil. Setiap ibu hamil minimal pasti 4 kali diperiksa gitu. Kemudian persalinannya bagaimana? Apakah sudah sepenuhnya di pelayanan kesehatan atau masih ada yang melahirkannya di rumah, ditolong oleh paraji atau dukun, dukun tidak terlatih, yang melahirkan di paraji atau yang melahirkan di dukun itu jumlahnya dari 100, jumlahnya 80, cuma 20 yang melahirkan di bidan. Nah, ini atau di Puskesdes ini berarti outputnya kurang bagus ya. Nah, kemudian kunjungan neonatusnya bagaimana, KN2-nya? Nah, apakah neonatusnya di sini dipantau atau tidak? Kemudian cakupan BBLR yang dirujuk bagaimana? Ya, jumlah bayi dan anak balita yang BB-nya tidak naik bagaimana? Diharapkan semakin lama Puskesdes di suatu desa, maka jumlah ini akan semakin kecil ya, maksudnya bayi balita yang berat badannya atau bayi balita yang gizi buruk itu semakin tidak ada angkanya, semakin turun dan akhirnya hilang gitu. Maksudnya artinya bayi-bayinya sejahtera, balitanya sejahtera, nggak ada lagi tuh bayi-bayi yang dengan keadaan di bawah garis merah atau berada di garis merah, di bawah garis kuning gitu ya, tidak ada lagi. Itu yang agak susah kan. Nah, kalau kalau misalnya kadernya sama petugas kesehatannya suka menghalu-halukan, promotifnya bagus, saya rasa budaya sekalipun bisa berubah untuk memperlakukan anak supaya bagaimana gizinya adekuat. Ya. Kemudian jumlah balita yang umur 6 sampai 24 bulan di keluarga miskin itu sudah mendapatkan MPASI. Jelas ya. Jadi jangan sampai bayi yang umur 6 sampai 24 bulan dari keluarga miskin
nggak dapat MPASI gitu. Ini yang bisa menjadikan angka BB tidak naik selalu ada. Ya, jadi udah tahu keluarga miskin, pasti makannya juga kadang sehari sekali sudah cukup. Itu yang sangat kita khawatirkan untuk bayi-bayi dan balita pun. Nah, di MPASI-nya harus tersalur. Nah, kemudian cakupan imunisasinya harus pas. Jadi bayi balita jumlahnya berapa, imunisasinya bagaimana. Jangan bayi balitanya banyak, imunisasinya bagaimana, sangat sedikit. Nah, ini yang sedih. Kemudian cakupan pelayanan gawat darurat atau kejadian luar biasa dalam tempo 24 jam, ya. Kemudian cakupan keluarga yang punya jamban. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Dari sekian masyarakat kita, berapa yang punya jamban, berapa yang masih pakai WC terbang, berapa yang belum sehat gitu ya. Kemudian cakupan keluarga yang dibina oleh sadar gizi. Kemudian cakupan keluarga menggunakan garam beriodium, terus tersedianya data Kesling, kemudian jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, kemudian peningkatan perkembangan unit dari UKBM yang dibina gitu. Jadi dari sini tugas yang mau saya berikan adalah tadi saya sudah menjelaskan ya. Saya sudah menjelaskan sedikit dari poin-poin tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 cakupan dari output yang kita lakukan. Nah, jadi saya minta dari ibu-ibu semua ya, coba diuraikan ya output apa yang diharapkan dari ke-14 cakupan ini gitu, beserta contohnya gitu. Cakupan keluarga yang dibina sadar gizi ini maksudnya bagaimana? Cakupan keluarga yang menggunakan garam beriodium ini maksudnya bagaimana? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Contohnya apa? Gitu ya. Jadi silahkan ini dijelaskan ya. Jadi satu orang silahkan untuk menjelaskan ya. Oke, mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya ini ya, 14 cakupan ini tolong dijelaskan. Kembali lagi saya jelaskan ini tolong dijelaskan, berikan pengertiannya, contohnya ya. Kemudian apa manfaatnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini, pertemuan ke-7. Saya harap semuanya bisa paham. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kita lanjutkan dari grup WA, ya, grup WA kelas. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tugasnya segera dikumpul sebelum UTS. Sebelum UTS, tugas harus sudah masuk ke email saya seperti biasa ya, email saya yang utari.dwilistharini@helvetia.ac.id. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat-sehat semuanya. Bye-bye.